Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sapa pagi kita kali ini masih dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang penuh dengan lautan hikmah, ya, mutiara-mutiara yang sangat bernilai untuk kehidupan kita, menjadi pedoman dalam mendidik kehidupan kita meraih keridhaan dari Allah, meraih cinta Allah, meraih kesuksesan, meraih kemenangan dan kejayaan. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah, setelah ayat tentang bagaimana Allah memberikan kuasa kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan bagaimana seharusnya seorang hamba yang beriman, ya, menempatkan dan mendudukkan kekuasaan itu untuk mencari pahala akhirat, untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat berikutnya, ya, 58, 59, 60, 61, 62, ya, itu langsung singkat kata, saya tidak perlu menjelaskannya, itu menceritakan tentang bagaimana proses ketika terjadi, ya, paceklik ini setelah lewat masa 7 tahun yang menyenangkan. Pada masa paceklik itu datanglah saudara-saudara Yusuf itu. Nah, sahabat dirahmati Allah, singkat kata, ya, mereka diberikan jatah sesuai dengan kebijakan negara Mesir. Tetapi raja atau perdana menteri yang ternyata adalah saudara mereka Yusuf memberikan syarat. Mereka kalau ingin mendapatkan bantuan lagi kembali harus membawa saudaranya. Nah, disinilah subhanallah bagaimana Allah menceritakan, ya, dengan begitu indah, ya, subhanallah, begitu indah cerita ini, ya, tentang satu kalimat dari Nabi Yakub alaihissalam yang diperhadapkan dengan kata-kata mereka. Mari kita simak ayat 63 dan 64. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kail farsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Maka tatkala mereka kembali kepada ayah mereka Yakub, mereka berkata, wahai ayahanda, kami tidak akan mendapat takaran gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Ya, yang dimaksud adalah Bunyamin, saudaranya Yusuf, adiknya. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami supaya kami mendapatkan takaran, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Lalu Yakub berkata, bagaimana aku akan mempercayakannya, yaitu Bunyamin, kepada kalian, kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya, yaitu Yusuf, kepada kalian dahulu? Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kelancangan dan bahasa yang digunakan oleh saudara-saudara Yusuf ini nampak. Mereka tidak pernah menggunakan bahasa yang sopan, ya. Mereka tidak menggunakan bahasa yang baik dan selalu didahului oleh satu kata-kata atau kalimat yang negatif, langsung saja nembak. Wahai ayah, kami tidak akan mendapatkan takaran gandum lagi. Nah, ini kan membuka luka lama, lalu meminta supaya ayahnya mengizinkan saudara Yusuf ini untuk pergi bersama mereka. Nah, spontan saja, ya, Nabi Yakub teringat dengan peristiwa masa lalu, ya, puluhan tahun sebelumnya, ketika mereka juga orang-orang yang sama ini meminta kepada Yakub sang ayah untuk mengizinkan putranya yang dicintai Yusuf untuk pergi bersama mereka bermain-main, nal'ab, ya, dan mereka juga mengatakan wa inna lahu lahafizun, kami akan menjaga Yusuf. Tapi yang terjadi adalah pengkhianatan, yang terjadi adalah kedustaan. Na'udzubillah min zalik. Maka sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, jangan kita menjadi seperti saudara-saudara Yusuf, yang mana mereka tidak pernah menjaga perasaan sang ayah. Mereka tidak gunakan cara komunikasi yang baik untuk menyampaikan pesan raja kepada sang ayahnya. Mereka terlebih dahulu menyebutkan sesuatu yang jelek sebelum menyebutkan sesuatu yang membahagiakan. Ya, coba kalau dibalik,
Ya, jika pertama kali mereka sebut perkara yang baik, maka sang ayah akan merasa senang dan simpatik. Namun tidak demikian. Hal yang pertama mereka sampaikan tidak baik, sehingga Yakub pun enggan memberi izin membawa Bunyamin ke negeri Mesir. Itulah sekilas tentang kepribadian saudara-saudara Yusuf yang harus kita jadikan pelajaran dan jangan kita tiru. Ya, dan ini ada satu lagi ya, yang menjadi perhatian kita di sini, bahwa bagaimana bahwasanya mereka mengatakan kami sesungguhnya akan senantiasa menjaganya. Nah, kata-kata ini yang terus terngiang-ngiang ya, yang menjadi momok bagi Nabi Yakub alaihissalam. Kata yang sama dulu pernah mereka ucapkan, tapi mereka berkhianat, mereka ingkar janji, dan mereka tidak memenuhi ya kepercayaan dari orang tuanya, dari ayah. Inilah rasa sakit hati yang dulu masih ada, terasa hingga kini. Luka itu belum sembuh, luka itu belum kering meskipun sudah berlalu puluhan tahun. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenangan dosa yang pernah mereka perbuat terhadap diri Nabi Yakub masih berbekas dalam jiwanya, sehingga sukar untuk dihilangkan. Begitulah kebahagiaan iblis. Adanya rasa sakit yang mendalam serta kepedihan ya, yang menahun, yang menimpa diri seseorang itu sangat memerlukan apa? Obat penawar. Nah, disinilah Allah memberikan obat penawar itu. Orang yang beriman harus tahu bagaimana mengobati kesedihan-kesedihan yang menimpanya, sehingga tidak berlarut-larut. Tidak ada penawar yang ampuh yang bisa dijadikan sebagai pelipur lara kecuali keterikatan jiwa dengan sifat dan nama-nama Allah yang mulia. Sebab di dalam nama-nama Allah yang mulia itu, Asmaul Husna, di dalamnya tersimpan embun keyakinan, prasangka baik, tawakal, dan penyerahan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menunggu secara optimis datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub pun mengatakan, "Fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin." Ini secara tidak langsung, secara implisit itu merupakan balasan ya, kata yang sangat lembut sekaligus sebagai balasan dari ucapan saudara-saudara Yusuf itu yang mengatakan, "Wa inna lahu lahafizun." Buktinya apa? Kalian cuma bisa mengatakan menjaga, tapi tidak bisa kalian jaga itu amanah dengan baik. Tapi Allah adalah zat yang maha menjaga dengan sebaik-baiknya penjagaan, karena dialah wa huwa arhamur rahimin, zat yang maha pengasih. Nah, sahabat yang rahmati Allah, dari kata-kata Nabi Yakub itu digambarkan bagaimana penjagaan Allah terhadap Nabi Yusuf itu lebih baik dibandingkan penjagaan Nabi Yakub sendiri. Sungguh penjagaan Allah lebih sempurna dan mulia dibandingkan penjagaan seorang ayah. Ya, bagaimana Yakub telah mengasuh beliau, mendidik beliau dengan kelembutannya. Bisa dibayangkan jika Nabi Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya, maka beliau senantiasa akan diteror dengan kedengkian, hasut, dan kebencian. Akan berapa banyak lagi tipu daya yang akan dilancarkan kepada Yusuf. Jika sebuah tipu daya bisa digagalkan, bagaimana dengan tipu daya yang lainnya? Sungguh, sahabat yang dirahmati Allah, seorang yang berada di tengah-tengah suatu kaum yang membencinya, meskipun mereka berada posisi yang tidak benar, akan menjadi gangguan tersendiri baginya. Ya, maka itulah ya, manusia hamba Allah memerlukan keselamatan hatinya dari ancaman orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, keselamatan hati, ketenangan, ketentraman hati dari ancaman teror orang-orang terdekat ini adalah merupakan suatu hajat, keperluan yang mendasar ya, agar hati ini menjadi tentram dan tenang. Jadi ini ketenangan hati ini, ketentraman hati ya, terutama dari lingkaran yang terdekat, keluarga terdekat, itu harus kita jaga ya. Jangan kita ini cuek, apalagi kemudian sampai menyakiti hati saudara sendiri sehingga tidak menjadi tenang. Nah, inilah pelajaran dari kisah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Ini adalah masalah besar ya, karena sahabat yang dirahmati Allah, banyak dalil bagaimana pentingnya kita menebarkan kasih sayang, menebarkan salam kepada sesama. La tadkhulunal jannah, kata Rasulullah, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu,
dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Awal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Tidakkah kalian, ya, aku tunjukkan kepada satu perkara yang jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai. Apa itu? Tebarkan salam di antara kalian. Subhanallah. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم